Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Papeda Padei, NIM 2103030109, kelas C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan buku ke-8 mengenai politik hukum. Pertama, studi perbandingan penjara dan budaya politik. Pertama, sosiologi pemenjaraan. Perdebatan utama di sini adalah bahwa studi perbandingan hukuman dihadapi oleh pembatasan teoretis tentang bagaimana memahami pemenjaraan dan bagaimana dengan demikian untuk mempelajari pengaturan yang merupakan praktiknya. Oleh sebelum insting sesuatu yang amortif seperti hukuman pidana, studi banding telah cenderung memperbaiki pengembangan konsep yang diperlukan jika kita ingin membandingkan sistem penjara. Saya mengusulkan itu untuk memajukan proyek komparatif penologi. Kita harus berkonsentrasi pada pengembangan yang koheren, konsisten, dan deskripsi yang tepat tentang penjara. Bangsa bergantung pada kompleks organisasi untuk memenjarakan orang. Dan karena itu, dalam praktik pemenjaraan tidak dapat dibandingkan, dibedakan dan beragam sistem penjara adalah dirancang dan diadaptasi. Sistem penjara itu di dalam sistem penjara itu sudah dirancang dan diadaptasi sehingga dapat menampung orang, merampas kebebasan mereka, tetapi juga berupaya mendidik, memperlakukan, mereformasi, menilai, menghukum, dan berpotensi memanfaatkan tahanan. Dalam sistem penjara ada derajat yang berbeda dan bentuk pengendalian, pendisiplinan, rehabilitas, pengelolaan, dan pengukuran tahanan. Ada cukup sederhana berbagai jenis penjara, di mana penggunaan keamanan fisik, rezim internal, dan akses ke hak istimewa, misalnya, dapat secara signifikan. Oleh karena itu, sistem penjara tunggal dapat memiliki situs yang sangat dalam, serta tempat-tempat yang dimiliki para tahanan lebih banyak kebebasan bergerak dan otonomi. Berbagai institusi penjara di satu perkebunan penjara mencerminkan apa yang akan dipahami sebagai kebutuhan yang berbeda dan ancaman yang ditimbulkan oleh narapidana yang dinilai dan diorganisir sendiri berdasarkan kategori. Setiap institusi kemungkinan akan memiliki tujuannya sendiri dan sarana menggunakan kekuatan terhadap populasi tahanannya untuk mencari kepastian berakhir, meskipun apa itu tidak boleh dianggap remeh. Sosiologi penjara juga menunjukkan bahwa itu akan menjadi kesalahan untuk memikirkan penjara individu seperti pulau terpisah dari satu orang ke orang lainnya. Penjara juga melibatkan sirkulasi, di mana tahanan bergerak masuk dan keluar, serta di sekitar kompleks penjara. Dan ini dapat menjadi pusat untuk mencapai tujuan keseluruhan pemenjaraan. Hukuman mereka sebagai lawan lebih mudah keluar dan penjara. Penelitian di penjara juga menunjukkan kepada kita bahwa wacana kebijakan serupa dapat menguburkan perbedaan operasional dan signifikan. Misalnya, pendidikan penjara sangat penting dan terpuji. Dalam praktiknya dapat dirancang untuk mendukung orang berkembang kepercayaan diri, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana sempit untuk mengurangi potensi narapidana untuk melakukan pelanggaran kembali. Rehabilitas memiliki arti generiknya, tetapi dalam praktiknya ada program yang mengejutkan nuansa. Oleh karena itu, tujuan pemenjaraan tidak dapat selalu mudah dibaca sebagai hukuman atau lunak ketika agenda kebijakan dinyatakan secara jelas, progresif, dan retributif. Pola penjara berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Namun, jika dilihat melalui penjara, tingkat menit atau budaya permasyarakatan menyeluruh, perubahan penting dalam cara orang di penjara tidak mungkin diuraikan secara signifikan. Maka, sementara ukurannya penjara nasional dapat diperluas atau ditarik kembali, kita juga harus membayarnya, memperhatikan bagaimana bentuk dan teknik
intervensinya berubah dan berubah. Tinjauan ini menunjukkan bahwa pemenjaraan adalah konstelasi tujuan dengan keragaman situs dan penjelasan. Jika kita memajukan studi perbandingan hukuman, kita harus memikirkan penjara sebagai suatu sistem rezim praktik, perangkat perhitungan resep-resep terakhir yang beralasan dalam hal institusi mana yang dimaksudkan ditata ulang, ruang diatur, perilaku diatur. Kegiatan-kegiatan dan cara-cara pemenjaraan itulah yang menyebabkan penderitaan manusia. Rezim penjara. Jenis perbedaan lintas negara dalam penggunaan pemenjaraan yang mungkin memberikan bidang penelitian komparatif yang kaya dihilangkan, terutama testing hukuman. Sosiologi penjara menunjukkan kepada kita bahwa penjara dan dengan demikian sistem penjara adalah tempat yang heterogen dan fungsional, di mana orang dipenjara tetapi juga berpotensi dipaksa, diberi insentif, disiplin untuk mencapai tujuan sosial, moral, budaya, dan tujuan politik. Konsep rezim pemenjaraan memperhitungkan fungsi dan agenda menyeluruh dari penjara yang berbeda, yang cenderung melintasi gamut yang lebih luas daripada hukuman atau ringan. Dari penjara terbuka seperti unit regasi dengan banyak hal lain, diantaranya termasuk penjara tertutup, penjara tinggi, penjara suriti, tetapi juga unit percobaan yang lebih kecil. Namun, kita harus tetap ingat bahwa apa yang dianggap sebagai penjara standar, tertutup atau terbuka mungkin berbeda dari satu konteks ke konteks yang berikutnya. Budaya politik. Model penjelasan yang ada untuk hukuman komparatif menunjukkan korelasi penting hubungan antara gaya pidana yang luas dan politik budaya tingkat nasional. Ada dua kecenderungan bersaing yang mendominasi litera. Kita tahu bahwa perbedaan dan kekerasan atau kelonggaran yang menyeluruh dari sistem pemasyarakatan sejalan dengan ekonomi politik. Namun, bukti juga menunjukkan ada infinitis yang luas antara budaya nasional dan pemenjaraan. Manfaat dan keterbatasan dan pendekatan ini dibahas sebelumnya. Pemulihan hubungan disarankan yang menjalin politik dan budaya bersama-sama untuk mengembangkan teori multidimensi budaya politik yang baru. Konsep ini diperlukan pertama untuk mengembangkan akun yang lebih halus dan politik pidana yang juga memungkinkan perbandingan sistemasi dinamika politik hukuman, dan kedua untuk menawarkan kerangka kerja baru untuk menjelaskan perbedaan dalam rezim sementara lintas negara, menjelaskan perbedaan hukuman, ekonomi politik atau paksaan budaya. Politik adalah pusat pemahaman kita tentang bagaimana orang dipenjarakan dan sekarang baik-baik saja menetapkan bahwa perbedaan komparatif dalam penggunaan pemenjaraan adalah terkait dengan ekonomi politik pada khususnya. Negara dengan pasar bebas cenderung tidak berinvestasi dalam pengeluaran kesejahteraan sosial. Akibatnya hal ini negara mengandalkan peradilan pidana sebagai taktik utama dalam menangani kebutuhan sosial dan ketidaksetaraan, dan dengan demikian memiliki tingkat penjara yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan ekonomi yang lebih inklusif. Kerangka politik ini telah terbukti sangat berguna untuk penelitian komparatif. Kami melihat keselarasan antara politik, sistem, dan pidana dalam apa yang gambarkan sebagai mendekati pencocokan sempurna. Kerangka komparatif untuk politik hukuman. Bagaimana kita memperbaiki ketegangan dan kekurangan ini? Tentu saja ada tampaknya menjadi jalan buntu antara perbandingan politik dan budaya pendekatan.
kerangka komparatif untuk politik hukuman. Tetapi ini seharusnya tidak membuat kita mengabaikan makna budaya khusus. Tempat ini adalah juga merupakan sumber penting perbedaan dalam praktik permasyarakatan. Saya sarankan kita perlu yang baru atau konseptualisasi dan politik hukuman yang menjembatani jurang pemisah antara kedua pendekatan. Ketegangan antara politik dan budaya dalam eksposisi komparatif dapat diselesaikan prinsip-prinsip politik bersama-sama untuk mengembangkan kerangka kerja, bahwa itu adalah ranah untuk ekspresi, nilai sosial dan emosi serta proses untuk menegaskan kontrol, dan bahwa untuk semua kebutuhannya sebagai sebuah institusi dan terlepas dan semua upaya kami untuk dapat menjadikannya positif dan bermanfaat. Terakhir, budaya politik, logika praktik. Konseptualisasi budaya politik ini berbeda dari yang sebelumnya. Dalam studi banding ini, dia instrumental dan retoris kuno, kadang-kadang dan maju, tertanam secara budaya dan praktis secara politis. Dalam banyak hal mengatur mentalitas dengan karakter rasionalnya, bertentangan dengan nilai-nilai non-kalkulatif yang diungkapkan oleh kepekaan budaya. Setiap kerangka mengusulkan agenda analitis dan empiris yang berbeda, satu berkaitan dengan kontrol, yang lain dengan makna. Namun mengikuti agenda program yang ditetapkan oleh karya Gerland sebelumnya. Budaya dan strategis dihubungkan kembali di sini dan dipahami sebagai kembar dinamika. Sekian dari saya penjelasan buku ke-8 mengenai politik hukum. Terima kasih.